ketuaan. Tidak ada KB ini yang mengakibatkan kemandulan. Mending cepet-cepet deh. Itu jangan, benar-benar all out lah untuk mengedukasi, mempromosikan. Kita hanya mengandalkan metode tradisional. Dan pasien saya beberapa orang Banyak. ada yang kelainan jiwa gara-gara tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini saya Fuad bisa hadir untuk memandu satu program baru, yaitu Piduduk Bagana, pandiran seputar kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Sebuah program yang diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, berkolaborasi dengan Duta Genre Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan pada episode pertama pada hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali, yakni hamil terencana, orang tua bahagia, anak sehat, cerdas, ceria. Dan bersama saya pada kesempatan hari ini telah hadir sosok yang sangat cantik luar biasa. Masya Allah. Halo Ibu. Teman-teman perkenalkan, ini adalah Ibu Dr. Hajah Lili Indriani MM, selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebelum kita masuk ke topik pada kesempatan hari ini, barangkali juga perlu disampaikan nih kepada teman-teman semua terkait dengan Piduduk Bagana. Apa sebenarnya tujuan dari program ini dan apa sih hal yang ingin dicapai dari program ini? Jadi Piduduk Bagana ini kan semacam edukasi tetapi secara online, karena kita zaman sekarang ini HP kan semua pada di tangan nih. Benar. Ada di tangan kita. Benar. Kita ngumpulkan orang itu susah untuk edukasi secara offline. Jadi edukasi penyampaian informasi yang secara online lah yang menjadi pilihan untuk zaman-zaman sekarang. Daripada diajak ngumpul di suatu tempat, mereka keterbatasan waktu karena mereka juga harus bekerja dan sebagainya. Benar. Tapi lewat program ini mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan teman-teman bisa sambil nontonnya sambil rebahan. Ya, betul. Sambil masak-masak juga masih Betul bisa sekali. gitu ya. Iya. Atau ibu-ibunya sambil menidurkan anak sambil dengerin podcast kita. Betul. Luar biasa. Menambah pengetahuan. Benar gitu. Baik, Ibu, kita pada hari ini akan membahas terkait dengan hamil terencana. Betul. Nah, yang namanya keluarga kan pasti tujuan dalam membangun keluarga adalah untuk mencetak generasi yang unggul. Betul. Tapi pasangan suami istri kan semuanya pasti ingin dapat dapat anak yang benar-benar berkualitas, dapat menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Betul, betul. Namun banyak sekali Bu fenomena terkait dengan kehamilan ini yang disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Bisa jadi karena satu sisi, bisa jadi karena ibunya sebenarnya belum siap untuk hamil. Betul. Atau barangkali baru aja melahirkan gitu ya, baru anaknya umur 1 tahun, kebobolan lagi. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman semua. Nah, apa sih upaya gitu ya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan keluarga bahagia? Salah satunya adalah hamil dengan terencana. Nah, kapan sih sebenarnya Bu hamil itu atau usia berapa seorang perempuan itu ideal untuk hamil? Yang pertama. Usia ideal untuk hamil, ini otomatis ya untuk perempuan ya. Benar. Itu adalah menurut BKKBN usia 21 tahun. Mengapa usia 21 tahun dikatakan ideal? Ada 3 alasan sebenarnya. Yang pertama adalah alasan fisik. Fisik ya? Ya, kenapa? Jadi pada usia 21 tahun itu sudah organ reproduksi itu sudah matang sempurna. Nah, khususnya untuk bentuk panggul juga di usia 21 tahun itu ukuran panggul itu sudah maksimal. Jadi siap untuk melahirkan seorang bayi. Nah, itu yang alasan yang pertama, jadi fisik. Alasan kedua adalah alasan psikologis. Di usia 21 tahun itu kematangan emosional seorang wanita itu cukup. Sudah stabil gitu ya Bu? Ya. Kemudian alasan yang ketiga adalah alasan sosial, di mana usia 21 tahun ini adalah memberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan juga memberi kesempatan untuk tercapainya kemandirian secara ekonomi. Nah, jadi itu 3 alasan. ada 3 alasan utama ya. Usia 21 tahun dikatakan ideal. Jadi alasan yang pertama mungkin yang paling menjadi acuan. Karena ini juga terkait dengan medis ya Bu ya. Karena banyak sekali kalau ulun pribadi tuh punya teman-teman yang ada dulu waktu
baru lulus sekolah gitu ya, Ya, MA masih umur kayaknya di 17, 18 tahun itu udah menikah. betul. Karena kan waktu itu sebelum sebelum zaman sekarang itu kan Iya, undang-undang masih yang lama iya, yang mensyaratkan usianya yang tidak setinggi yang sekarang. mhm, Sekarang kan untuk menikah batasnya adalah 19 ya, 19 tahun. Tapi sejak kalau misalkan nih Bu, iya, misalkan memang pernikahan itu bukan dipaksa oleh kedua orang tua, tapi karena memang anaknya yang udah, apalagi sekarang kan iya, HP, betul sekali. Instagram, YouTube, TikTok, itu kan banyak sekali kampanye-kampanye untuk daripada menikahnya ketuaan, Iya, mending cepet-cepet deh, mumpung masih muda gitu kan. itulah tanggung jawab kita sebagai Mhm, penyuluh KB, sebagai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mhm, ini harus benar-benar all out lah untuk mengedukasi, mempromosikan mhm. agar jangan nikah dini ini. Oke. Nah tadi kan Ibu bilang Iya, bahwa ada faktor fisik nih. betul. Apa sih Bu ancaman yang bakal terjadi ketika Mhm, seorang perempuan itu hamil iya, tapi di bawah umur 21 tahun? Membahayakan dia kah? tentu bukan Mhm. hanya dia tapi juga janinnya. Oke. Ya, Apa jadi aja kira-kira nih Bu bahaya yang bisa terjadi pada perempuan kalau menikah iya. atau hamil di bawah umur 21 tahun? Jadi kalau dari bentuk panggul aja dulu Mhm. ya, kan panggulnya tuh belum, pada ukuran yang sempurna sehingga sering terjadi disproporsi antara kepala dengan panggul, jadi Oke. macet. Jadi susah melahirkan melalui bawah, otomatis kan nanti melalui sesar. Ending-nya harus sesar Iya. gitu ya. Nah, Oke ada jadi juga kadang karena tidak melalui, pemeriksaan yang mhm, pemeriksaan yang baik sehingga mhm. mungkin di kampung atau di desa kan diupayakan lahir lewat Benar. bawah, Oh sehingga nanti, oke. terjadinya stres pada kepala janin Mhm. karena terjadi molase yang luar biasa, Oke. dipaksa, Mhm. kadang-kadang di desa itu masih didorong-dorong. Bener Nah, bener Bu. jadi, bisa terjadi perdarahan pada ibunya, juga Mhm. pada trauma pada otak janinnya, Oke. bayinya, jadi Mhm. banyak nanti akibatnya. Oke. Terus juga terkait dengan psikologi tadi ya, Iya, banyak sekali fenomena bahwa ibu-ibu muda mhm, itu stres iya. ketika dia punya anak kecil. Betul sekali dan pasien saya beberapa orang Banyak? ada yang kelainan jiwa gara-gara tidak siap Oh, memelihara oke. bayi. Berarti hamil di usia yang terlalu muda dengan Sangat psikologi yang berisiko. oke. Nah, ini juga teman-teman ya, karena ternyata hamil itu tidak hanya terkait dengan proses melahirkan, Betul, tapi juga bagaimana setelah melahirkan itu mengasuh, iya, menyusui capek sekali. juga. Mhm. Jadi 2 bulan pertama kita melahirkan itu luar biasa ujian pada perempuan yang luar biasa. Apa aja Bu Apalagi ujiannya tuh? karena bayi ini dia Mhm. tuh, sebentar bangun, jadi 2 jam Oke. dia haus, 2 jam Mhm. dia bangun. Jadi orang itu akan kurang istirahat, apalagi Mhm. kalau suaminya tidak ikut membantu dalam Mhm. pengasuhan, Anak? anak itu, Mhm. bayi, kemudian tidak ada orang tua juga di dekat mereka, jadi hanya si istri yang melakukan Pusing semua itu. sendiri dong. Iya, belum lagi bapaknya juga mau dilayani, kemudian Mhm. melayani rumah tangga, untuk Oke. masak dan sebagainya, Mhm. dia stres. Oke. Dan stresnya pada ibu juga tentu akan berpengaruh Berakibat pada pada produksi bayinya, ASI juga ya, Bu, betul ya? sekali, Oke. Nah, juga terkait jadi dengan lingkaran sosial. setan jadinya. Benar, tadi sudah fisik, kemudian psikologi, Iya, yang berikutnya adalah sosial. Banyak sekali ibu-ibu muda juga yang belum siap untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, iya, sehingga ketika dia hamil ya, dia di rumah aja, iya, tidak betul, bisa membaur dengan orang lain di sekitar, sehingga ketika ada beban ataupun mhm, mungkin tekanan secara mental, dia tidak bisa bercerita dengan orang betul. lain, Bu, ya? Nah, mereka tuh juga biasanya tuh mau dinikahkan karena melihat calonnya mungkin sudah punya pekerjaan. Mereka Mhm, tidak berpikir bahwa seorang wanita itu juga seharusnya, berpikirlah juga untuk mandiri. Karena kita usia siapa tahu ya, bener. kadang-kadang suami meninggal, kita Mhm. punya anak kecil, kalau tidak punya pekerjaan, tidak mandiri bagaimana? Bener Bu, bener dan ini Nah, juga yang sering terjadi nih teman-teman bahwa perempuannya masih muda, ya, kemudian dia harus mengasuh anak yang juga masih kecil, betul. sedangkan suami sudah tidak ada lagi Iya, gitu. Aduh luar biasa ya. Nah, dari yang tadi kita bahas Ibu, tadi kan juga ada yang terlalu muda. Nah, betul. saya pernah dengar ada istilah 4T Iya, yang menemani ini terlalu harus muda. tahu ini. Nah, itu apa aja sih? Bukan udah tadi Iya. terlalu muda, 4, ada 4T, ada terlalu 3T terlalu lagi nih Bu. muda, terlalu tua, Mhm, terlalu dekat, mhm. terlalu cepat, terlalu banyak. Terlalu Ya, banyak. Oke, jadi ada 4T yang memang ya. harus dihindari ya Yang untuk pertama tadi hamil. terlalu muda berarti, Muda,
di bawah dari usia 20 tahun, tapi ada Oke. juga yang mengatakan di bawah 21 tahun 21 ya. tahun. Nah, Oke. kemudian kalau terlalu tua itu di atas 35 tahun. Kenapa tuh Bu harus kita hindari? Karena bila kita hamil Mhm. sebelum usia 21 tahun tadi, di Oke. bawah 20 tahun dan di atas 35 itu akan banyak sekali komplikasi kehamilan. Jadi bisa terjadi eklamsi, bisa terjadi kelainan bawaan. Jadi orang yang terlalu tua itu seringkali kelainan bawaan loh. Oke. Termasuk Contohnya ada apa, keluarga Bu? kita. Misalnya banyak kelainan bawaan tuh banyak ya, seperti hipospadia, bibir Oke. sumbing, banyak kelainan bawaan jantung. Oh, dan juga kalau udah umur 35 tahun tentunya otot rahim juga sudah mulai melemah ya, Bu, ya? Betul Kemudian sekali. juga resiko Produksi ASI juga kurang bagus kurang kalau bagus ya? Oke, termasuk juga hipertensi juga beresiko ya pada Iya, ibu di makanya umur-umur eklamsi itu biasanya. Terlalu muda eklamsi, terlalu tua Oke. juga eklamsi. Oke, nah terlalu tua, kemudian berikutnya adalah terlalu Terlalu dekat. dekat berarti itu jarak kehamilan antara yang satu dengan yang anak yang berikutnya itu kurang pada 2 tahun. Berarti 2 tahun itu adalah jarak yang Jarak yang paling baik ya? Iya, di Kenapa atas tuh, Bu? Kenapa tuh harus 2 tahun? Mungkin ada alasan bagaimana ada begitu? dong. Kalau anak 2 tahun tuh sebenarnya masih repot-repotnya. Benar. Jadi kalau dia punya adik lagi, maka perhatian seorang ibu itu akan terbagi. Oke. Jadi biasanya akan ada yang terkalahkan. Jadi kalau pengasuhan kurang baik itu efeknya nanti ke depannya baik secara fisiknya maupun secara mental pada bayi. Ke anak yang sebelumnya sama ke anak yang baru? Oh, oke. Iya, Keduanya, ini luar biasa. Berarti memang harus kita perhatikan jarak ya? Perhatikan jarak. Nah, kemudian juga tadi yang terakhir adalah terlalu banyak ya? Iya. Memang idealnya untuk punya anak tuh berapa sih, Bu? Ya, idealnya itu kan 2 ya. 2, anjuran pemerintah nih ya. 2 anak lebih baik. Tapi kalau misalkan nih kita hitungkan rentangnya dari umur 21. Tapi terlalu banyak berapa dulu? Lebih dari 3 nih. Lebih dari 3 ya? Oke. Yang terakhir terlalu banyak. Itu dikatakan terlalu banyak jika lebih dari 3. Lebih dari 3. Artinya 4, 5, 6 gitu. Oke. Ada yang 12 loh. Ini apa? Perusahaannya produksi terus ya? Ada anggapan bahwa banyak melahirkan itu katanya awet muda. Benar nggak sih itu, Bu? Itu belum tentu. Awet muda itu kan ditentukan dari pola pikir kita, pola makan kita, kebiasaan hidup sehat kita. Bukan karena banyak melahirkan. Malah saya pikir kalau orang banyak melahirkan malah cepat tua. Cepat tua. Banyak yang dipikirkan. Benar. Terus kalau orang melahirkan itu benar nggak sih, Bu? Memang ada beberapa saraf atau urat yang putus, itu benar nggak sih? Itu istilah saja. Sebenarnya kan bagaimanapun kalau melahirkan tuh pasti ada robekan. Nah, kalau robekan pastilah ada yang putus pembuluh darah, saraf, tapi bukan se-ekstrim itu ya. Tapi memang dalam tubuh kita juga selalu akan ada proses perbaikan ya. Dia butuh waktu untuk perbaikan karena itu ada jarak yang harus dipenuhi untuk melahirkan. Jadi 2 tahun lah paling tidak. Itu yang paling optimal ya, Bu ya. Kalau bisa lebih sedikit gak apa-apa gitu ya. Oke. Nah, tadi terkait juga dengan pasangan yang baru menikah, tadi kan kita bahas yang ada hamil terencana. Nah, ketika ada pasangan muda chatin gitu kan, mau menikah, kemudian datang ke puskesmas mau periksa kesehatan gitu kan. Biasa diperiksa juga HB darah, kemudian lingkar lengan atas. Nah, terkait dengan standar ini nih, Bu. Berapa sih HB seorang perempuan yang dikatakan siap untuk hamil? Hemoglobin HB ya, hemoglobin untuk perempuan itu yang baik adalah sekitar 12 sampai 16. Kalau hemoglobin laki-lakinya juga diperiksa. Jadi yang bagus itu sekitar 14 sampai 18. Lebih tinggi ya daripada perempuan ya? Iya, lebih tinggi. Nah, kemudian untuk lila, kalau lingkar lengan ya, biasanya itu diukur pada tangan yang tidak aktif ya. Jadi kalau ulun nih kidal, sukanya mainnya pakai tangan sebelah kiri, berarti lila yang diukur yang kanan? Kanan, ya. Oh, oke. Itu berapa standarnya, Bu? Standarnya 23,5. Jadi kalau di bawah itu dikatakan kita kurang energi kronis. Kek gitu ya? Iya, kek. Oke. Ya. Jadi dan kalau itu menandakan bahwa si perempuan itu
sebenarnya tidak siap karena dianya sendiri kekurangan. Oke. Jadi tidak Berarti siap untuk hamil. nutrisinya masih belum terpenuhi. Betul. Kalau dia hamil makin kurang dong ya? Ya, karena itu kalau kita screening seperti itu kita sudah tahu, kita berikan edukasi agar jika yang masih anemia kita berikan edukasi agar memperbanyak makanan-makanan yang tinggi mengandung zat besi atau dikasih tablet tambah darah ya. Tablet tambah Apa darah. saja makanan yang mengandung zat besi Hati tinggi? gitu ya Bu ya? Ya, hati, empedal, kemudian daging merah, ya, ikan tuna, kerang, apalagi tuh kacang-kacangan, ya. Sarden termasuk ya. Sarden yang ya. ya. Berarti boleh dong ya makan sarden untuk perempuan-perempuan gitu ya? Oke. Cuma hati-hati loh, jangan juga kita terlalu tinggi, berbahaya juga kadar hemoglobin. Jadi memang harus jadi stunting kalau terlalu tinggi. Kenapa? Apa tuh hubungannya Bu? Karena kalau terlalu tinggi kadar hemoglobin itu kekentalan di dalam darah itu akan lebih tinggi. Jadi meningkat resiko gitu ya? Untuk kekurangan makanan malah si janinnya. Karena apa? Aliran darahnya tidak lancar. Dan resiko juga terjadi stroke. Jadi hati-hati juga. Gitu ya. Jadi memang kalau harus. terjadi seperti itu apa yang dilakukan diminta pada si calon pengantin? Apa tuh Bu? Banyak minum air putih. Minum air putih. Kalau yang kekurangan HB tadi, yang anemia, dia harus banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi kadar hemoglobinnya, zat besinya, dan kemudian tablet tambah darah. Sedangkan yang kelebihan maka harus banyak minum air. Minum air putih. Ya. Nah, terus kalau lila nih Bu, apa sih hubungan lila begitu kan dengan status gizi? Ya tadi kan dia berarti kekurangan kekurangan protein dan kalori. Maka jika dia hamil, otomatis bayinya janinnya ini juga kekurangan gizi nantinya, dan dia akan berisiko sekali untuk melahirkan bayi-bayi yang stunting. Ya, sebutannya orang nyebut ini ya Bu ya, bayi berat lahir rendah. Ya, jadi kalau kita menemukan pada waktu pemeriksaan di puskesmas kita temukan di bawah dari 23,5, maka kita edukasi dulu, perbaiki dulu gizinya, nanti dia akan membesar. Nah, nanti kalau sudah cukup ukurannya 23,5 baru diizinkan untuk program hamil. Nah, menarik sekali teman-teman pembahasan kita pada hari ini, utamanya juga buat teman-teman yang mau menikah gitu ya Bu ya, atau barangkali ibu-ibu yang nanti berencana untuk menambah momongan yang baru, ini perlu. Atau orang tua yang mau mengawinkan anaknya. Benar, karena jangan hanya terkait dengan anaknya yang teredukasi ya Bu ya, tapi orang tua juga harus punya kepedulian kepada anaknya yang akan jadi calon pengantin. Satu tip yang ingin saya kasih, kalau lilanya kurang, maka yang paling cepat untuk meningkatkan lila ini adalah tingkatkanlah konsumsi protein. Cepat, ya. Sumber protein utama nih Bu, kalau kita di daerah kita tuh apa sih sebenarnya yang paling bagus? Ikan, telur, ya. Itu yang paling Amuntai kan banyak sekali rawa gitu ya. Alabio, penghasil telur itik alabio, kemudian ada ikan sungainya. Benar. Alabio ya. Ini salah satu protein hewani yang memang bisa mendukung untuk meningkatkan lila bagi perempuan. Ya. Kalau ibu hamil juga bagus ya Bu ya konsumsi. Ya. Nah, tadi terkait dengan kehamilan Ibu, kan perempuan semisal dia sudah hamil gitu kan, seberapa penting sih pemeriksaan kesehatan bagi perempuan yang hamil? Karena banyak sekali perempuan itu karena dia merasa fine aja, nggak ada apa-apa, nggak mau datang ke puskesmas, nggak mau periksa kehamilan. Itu bagus gak sih Bu orang yang nggak mau periksa kehamilan itu? Bagus, maka itu kita sekarang sangat menggalakan screening ini. Jadi ada, kalau di pemeriksaan itu ada istilah 10T ya. 10T. Untuk ibu hamil ya. Itu banyak ya. Susah ya menghafalnya. 10T. Enggak, hafal, ada apa caranya. Aja tuh, Bu? Ada singkatan. Dari sini dulu. Dari sini. Berarti kan T yang pertama adalah tinggi badan. Biasanya kalau tinggi badan pasti berat badan kan juga diukur. Satu paket ya. Tinggi badan dan berat badan. Ini kita bicarakan satu-satu dulu ya. Jadi tinggi badan itu kalau kita tahu, kita ukur, kita periksa ya pada calon ibu hamil atau ibu hamil. Kalau dia di bawah dari 130, maka kita pasti dokter itu akan berpikir dia akan CPD. Ada ketidakseimbangan antara kepala janin nanti dengan panggulnya. Panggul jadi ibu. Susah untuk lahir lewat bawah. Jadi prediksinya apa? Nanti dia pasti SC. Nah, itu makanya penting diperiksa. Nah, kemudian kalau berat badan tadi kan berarti ke arah anemia. Gizinya tadi. Kemudian T yang kedua kita turun ke sini.
Di mana tuh Bu? Di Di sini? mulut. Mulut. Berarti apa? Tablet tambah darah. Tablet T tambah yang kedua darah. tablet tambah darah. Oke. Atau kita indikan dulu ya biar mudah ya. Jadi tinggi badan Tinggi berat badan, badan, tablet tambah tablet tambah darah. darah. Oke. Kita turun ke sini ke jantung apa yang diperiksa? Tekanan darah, Tensi. tensi. Nah, Oke. tensi. Kan enak ya sini, Bener. sini, sini. Udah 3 nih. Ke sini. Oke, lila. Ya, terukurnya lila. Ya, lingkar lengan. Dari Habis lila. itu kita ke perutnya si Perut. ibu. Nah, berarti apa? Ada apa di Tinggi perut? fundus uteri. Oke, fundusnya. Yang berikutnya. Tapi masih di sini juga kemudian tentukan letak janin, presentasi janin, kemudian detak jantung janin. Detak jantung. Enak kan? Jadi dari sini ke sini, ke samping, lila ke fundus uteri, ke perut ibunya. Ibu. Ada 2 di sana. Tinggi fundus sama tadi letak presentasi janin sama janin. detak jantung janin. Baru pindah ke sini. Apa ke itu, Bu? bokong. Berarti kan apa di bokong nih? Pinggul. Tete. Oh, oke. Kan enak tuh hafalnya. Oke. Habis tete yang selanjutnya sudah kita berarti saya biasanya gini ke sini lalu kayak gini. Ini maksudnya pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi kita di pemeriksaan laboratorium itu kan meriksa HB, golongan darah dan triple eliminasi. Apa tuh triple? Apa itu, Bu? Jadi triple eliminasi itu kita ingin mengeliminasi 3 penyakit, yaitu yang pertama adalah AIDS, yang kedua sipilis, yang ketiga adalah hepatitis B. Hepatitis. Ya. Itu diperiksa lewat darah ya, Bu ya? Iya, diperiksa darah. Itu berbahaya untuk janin, baik janin juga pada ibunya. Kalau yang ini kan masalah kekebalan tubuh ya, bahaya banget ya HIV. Kemudian sipilis itu bisa mengakibatkan kebutaan, kelainan macam-macam. Kalau yang hepatitis B itu tertular juga ya, mudah tertular pada bayinya. Dari ibu ke anak ya, Bu ya? Termasuk juga sama penolongnya, jadi hati-hati 3 ini. Jadi kalau kita menemukan ini kita obati dulu. Udah warning duluan ya? Warning. Maka itu yang berikutnya adalah tata laksana. Tata laksana. Kalau menemukan tadi kelainan dari ini tadi, tata laksana dulu. Kecuali mungkin untuk tinggi badan kan tidak bisa ditata laksana, kalau orang pendek ya pendek. Tapi dengan cara perencanaan kelahiran yang matang, siapa bidannya yang harus dihubungi, siapa darah yang mungkin kalau transfusi itu harus disiapkan. Dia akan sangat mengurangi komplikasi yang atau hal-hal yang tidak diinginkan, itu akan bisa kita kendalikan dengan cara pemeriksaan T10. Lebih awal ya? Lebih awal. Dan yang terakhir apa itu? Apa itu, Bu, yang terakhir? Temu wicara atau screening ya namanya. Screening, berarti kalau kita udah tahu nih konseling ya, bukan screening. Konseling juga sangat penting ya, Bu ya, bagi ibu hamil. Kalau dia nggak datang ke posyandu, nggak periksa ke puskesmas, nggak bakal dapet konseling. Sehingga dapatnya informasinya hanya mengandalkan HP, dan belum tentu itu bisa mendeteksi apa yang terjadi pada kita. Ya, jadi kita harus memilah ya informasi yang ada di HP itu, lihat sumbernya. Kalau yang sponsor hati-hati. Benar. Kalau masalah kesehatan itu yang seperti Halo Dokter, ya yang kayak gitu-gitulah yang itu boleh dipercaya dan bagus untuk dipercaya. Kalau yang sponsor hati-hati ya, biasanya mereka kalau sponsor tuh pasti lebih-lebihkan. Endingnya juga nanti adalah terkait dengan produk gitu ya. Produk. Pemeriksaan yang berikutnya ada lagi ya. Ada lagi USG. Banyak sekali nih, Bu, orang yang nggak mau USG, katanya gelombang elektromagnetik yang membahayakan, begitu kan? Tidak membahayakan ya, Bu ya? Pantulan. Pantulan. Bukan dia mantul saja. Itu USG itu berapa kali sih, Bu? Bukan masalah, dia tidak berbahaya sebenarnya. Setiap bulan pun atau sering pun sebenarnya tidak berbahaya. Tetapi dengan terlalu sering itu nanti ibunya bingung karena pemeriksaannya macam-macam hasilnya gitu. Benar. Jadi bingung. Padahal macam-macam itu karena mungkin usia kehamilan yang berbeda, jadi posisi selalu berubah-ubah, dinamis ya, Bu ya. Jadi yang secara peraturan dari Permenkes itu kan minimal itu bukan minimal ya, dia disarankan di trimester pertama dan trimester ketiga. Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan kehamilan itu sebenarnya kita boleh per bulan, tapi kalau yang dianjurkan itu
minimalnya 1 pada trimester pertama, 2 Oke. pada trimester kedua, Mhm. 3 kali pada trimester ketiga. Yang disebut dengan Totalnya 6 ya? 6 ya, disebut Oke. K1, K2, Mhm. K3, K4, K5, K6. Oke, berarti pemeriksaan kehamilan tuh selama 6 kali ya paling Iya. bagus. Kemudian kalau USG berapa tadi 2 kali ya Bu ya? 2 kali yang 2 kali. tapi lebih boleh Lebih sebenarnya. boleh sebenarnya ya. Oke, itu USG itu tujuannya apa sih sebenarnya Bu? Ya, jadi dia ada manfaatnya ya, untuk mengetahui pertama letak janin dulu Mhm. apakah di dalam atau di luar kandungan. Karena Oke. kalau di luar kandungan itu selain nyeri juga seringkali, berakhir pada karena dia, perdarahan. Mhm. Jadi berakibat pada ibunya bisa Oke. sampai, kematian ya. Jadi Oke. tapi Allah tuh memberi tanda dengan nyeri Mhm. biasanya. Ada nyeri gitu ya? Nyeri, jadi orang akan berperiksa. Coba Mhm. bayangkan kalau kehamilan, ektopik itu atau di luar kandungan ini tidak ada tanda. Allah tuh Iya, luar biasa loh. luar biasa. Selalu apapun sebenarnya dikasih tanda, termasuk meninggal ya dikasih tanda. Ada selalu ada sinyal-sinyal Tergantung tersendiri ya? pengetahuan kita mencari Benar. tahu apa sih tanda-tanda itu, Benar. termasuk ini tadi. Oke. Jadi, kemudian dari, di luar atau di dalam, rahim, Rahim. kemudian untuk mengetahui juga perkembangan janin, Mhm. kelainan-kelainan bawaan, bisa Mhm. sudah diketahui dari Dideteksi sini. gitu ya? Ya. Oke. USG juga bisa mendeteksi kalau bayi sungsang nggak sih sebenarnya juga Bu? Ya, presentasi namanya ya, Mhm. presentasi janin apakah presentasi kepala, presentasi melintang, Mhm. presentasi bokong. Nah, Oke. itu menentukan nanti, Kelancaran saat melahirkan? ya kelancaran dan, perencanaan nanti melahirkannya apakah bisa Metode. melalui, vagina atau Oke. harus Harus di SC. SC. Kalau Oke. sungsang anak pertama itu harus SC. Harus ya? Sebaiknya Heeh. nggak harus kayak Tapi kan mengurangi risiko. Tapi di kalau sudah keadaan kedua ketiga boleh. boleh. Sudah bisa. Tapi kan Bu di masyarakat kita sering terjadi ketika terdeteksi bayi sungsang, Ya. entah itu diurut ke bidan desa Hati-hati itu ya. bagaimana itu Bu? Hati-hati. Mhm. Ada, kalau yang urut itu harus orang yang sebenarnya ada dokter ya yang Mhm. bisa karena mengetahui teknik-tekniknya. Oke. Kalau jangan ke tukang urut yang tidak ada ilmunya. Mhm. Kemudian sebenarnya ada cara yang lebih aman, disuruh sujud ya, sering-sering Oke. sujud. Jadi dengan sujud seperti sujud kita sholat itu, tapi dadanya lebih Diturunkan ke bawah. Oke. Ada istilahnya tapi saya lupa. Tapi itu bisa membantu untuk Bisa. bayi bisa kembali ke posisi yang Ya, normal. tapi sebelum 7 bulan kalau nggak salah itu. Oke. Kalau setelah 7 bulan dia sudah membesar agak susah Tapi itulah pentingnya periksa kehamilan ya Bu ya, Jadi supaya kalau bisa urut tadi mendeteksi. kalau bisa jangan yang bagus tuh ada Mhm. dokter kebidanan yang kadang fasih dia. Jadi Oke. dia ditekannya Ditekan gitu kan sambil disebutannya sambil sedikit. diputar. Ada Oke. teknik-tekniknya. Tapi Lebih memang baik itu harus dilakukan oleh yang profesional dan yang ahli. profesional, jangan Oke. tukang urut ya. Hati-hati. Yang abal-abal yang bisa Ya. mengurut orang yang sakit karena capek Hati-hati. beda ya. Takutnya nanti terpelintir Mhm. ususnya nanti malah Oke. peredaran darah Darah untuk ke janin di plasenta Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, Oh iya, salah satu Mhm. dari fungsi OSG tadi ya tadi kamu nyebut plasenta ibu jadi ingat. Mhm. Untuk mengetahui letak plasenta juga. Oke. Emang ada apa sih Bu? Bisakah kelainan posisi gitu? Atau malah terikat di kaki atau Tidak, bagaimana? plasenta itu kalau dia letak bawah ya, Mhm. dia perdarahan. Oh, oke. Jadi menentukan kapan si dokter ini akan mengakhiri kehamilan. Dan Oke. apabila total dia berada di menutup jalan lahir, Mhm. nah itu tidak ada jalan selain dioperasi. Operasi. Oke. Jadi penting banget Jadi ya Bu penting ya banget sekali. USG. Maka itu USG itu paling tidak 2 dalam Oke. 2 kali selama 2 masa kali, kehamilan. trimester pertama dan trimester ketiga. Oke. Nah, juga tadi Ibu terkait dengan kehamilan juga tadi ada Iya. membahas terkait dengan stunting nih Bu. Oke. Ini kan juga menjadi isu yang masih marak di tempat kita. Apakah ada pengaruh yang besar ketika seorang perempuan yang belum siap untuk hamil, entah Ya. itu secara fisik belum siap, secara psikologi juga belum siap, apakah itu berpeluang anaknya stunting, Bu? Sangat-sangat ya berpeluang. Mhm. Jadi kehamilan yang tidak direncanakan ya, Oke. ya tidak direncanakan, baik tidak direncanakan waktunya, tidak direncanakan jaraknya, tidak direncanakan jumlahnya, itu mempunyai risiko, apalagi orangnya sudah tidak pengetahuannya kurang dalam hal gizi. Nah, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan janinnya, gizinya juga sangat mempengaruhi. Bagaimana sih cara kita sebagai barangkali keluarga Ya. atau teman ketika kita tahu bahwa
anak dari teman kita gitu ya, terindikasi memang stunting karena saat hamil ibunya kurang peduli, kemudian saat sudah lahir ya anaknya tertinggal pertumbuhannya dibanding yang lain. Bagaimana cara kita untuk mengejar pertumbuhannya itu, Bu? Artinya nih anaknya sudah lahir, berat badan mungkin rendah. Bener, panjang badan juga masih pendek gitu ya. Kalau istilahnya tuh kan namanya tuh, kalau saya sebut tuh berarti kita kalau sudah stunting berarti mengobati bukan mencegah ya. Bener, mengobati ini sekarang. Yang paling cepat adalah tingkatkan protein. Protein. Jadi lihat dulu umurnya berapa. Kalau dia masih menyusu, maka ibunya yang tingkatkan proteinnya. Produksi air susunya harus bagus. Jadi protein juga tinggi, kemudian sayur-sayuran yang yang bagus membuat produksi air susu seperti daun katu. Daun bahasa katu. Indonesia apa ya daun katu itu ya? Apa ya? Sering nyebutnya daun katu. Daun katuk ada juga katuk gitu. Kemudian bayam. Kangkung. Itu daun kelor bagus juga nggak sih, Bu? Bagus sekali. Ya, itu ditemukan banyak zat besi ya juga. Zat besi, kemudian protein juga katanya lebih tinggi. Ya, bahkan vitamin C-nya bilangnya 7 kali lebih tinggi daripada jeruk. Jadi kalau di tanaman-tanaman yang itu sebenarnya murah, bisa sangat dengan mudah untuk kita tanam di pekarangan juga ya, Bu ya. Ada yang nggak tahu yang mana yang kelor. Daun kelor. Perlu ya diberi contoh ya di Perlu sini ya. diberi contoh ya, Bu ya. Jadi sebenarnya bagi orang tua juga perlu mengisi pekarangan gitu ya. Walaupun tidak punya tanah yang luas, bisa dengan pot gitu ya, Bu ya. Sekarang ditanam. Budidaya tanaman nih canggih ya sekarang. Banyak sekali. Kadang dengan pot yang kecil saja sudah bisa menghasilkan. Benar. Dan itu nggak perlu biaya yang mahal gitu ya, Bu ya, untuk bisa. Kita tidak punya tanah banyak. Benar. Tapi banyak pengetahuan teknik-teknik menanam. Benar. Skillnya untuk bisa mengolah juga. Nah, tapi kan Bu tadi Ibu bilang bahwa kita harus meningkatkan protein gitu ya, untuk bisa mengejar entah itu tinggi badan ataupun berat badan. Kalau dibanding dengan sumber energi yang lain seperti karbohidrat, kemudian lemak, kenapa protein lebih unggul untuk bisa mempercepat pertumbuhan, Bu? Jadi kalau sistem metabolisme tubuh kita ini, yang pertama menggunakan karbohidrat dulu. Kalau kita mau beraktivitas, tubuh itu menggunakan yang mudah diserap gitu ya? Diserap dan dicernanya. Jadi karbohidrat dulu dia. Habis karbohidrat dia baru menyentuh lemak kita. Dan terakhir adalah protein. Jadi kalau kita ingin bertumbuh carilah yang ditabung gitu, bukan yang habis. Berarti kalau secara bahasa sederhananya karbohidrat lebih cepat dicerna, lebih cepat habis juga. Kalau protein memang ibarat dibanding dengan karbohidrat, dia tersimpan terus. Kalau tersimpan dulu. Ketika dia disimpan, sehingga itulah yang nanti akan digunakan untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, selain dari protein gitu ya, perlu nggak sih Bu sebenarnya seorang anak gitu kan ketika misalkan sudah masuk masa-masa dia konsumsi MPASI, sambil dia nyusu di ASI eksklusif dari mamanya, masih perlu nggak sih susu tambahan, Bu? Di usia 6 bulan. 6 bulan ke atas. Maka sudah wajib. Udah wajib ya? ASI tidak cukup lagi. Itu untuk meningkatkan posisi yang tadi dari stunting menjadi tidak stunting. Sebenarnya bukan hanya protein tapi makanan gizi seimbang. Gak harus gizi banyak tapi gizinya seimbang. Tinggi protein. Tinggi protein. Nah, tadi Bu juga terkait dengan 4T ya, untuk jangan sampai terlalu muda, jangan sampai terlalu tua, terlalu banyak dan juga terlalu dekat. Nah, cara mengatur ini Bu, bagaimana sih kalau dia sudah menikah di umur 19 tahun? Pasti dengan alat kontrasepsi. Nah, tapi kan banyak sekali perempuan-perempuan kalau di usia muda gitu kan, takut sekali menggunakan metode kontrasepsi karena katanya kalau kita belum pernah punya anak, misalkan umur 20 tahun, belum siap untuk hamil, kemudian kita ber-KB, itu bikin rahim kering. Benar nggak sih, Bu? Jadi gini, mungkin supaya mudah kita bahas dulu apa sih dulu alat kontrasepsi itu ya. Ada macam-macamnya seperti apa, baru nanti kita ke situ ya. Biar siap. Mereka lebih nyaman Benar. Jadi alat kontrasepsi ini ada yang tradisional dan ada yang modern. Nah, yang tradisional itu apa? Satu, senggama terputus. Maksudnya itu senggama terputus ini kita jadi belak-belakan ya. Belak-belakan. Ini edukasi Bu, nggak apa-apa. Ada waktu orang
dewasa berhubungan itu waktu mau ejakulasi dia ejakulasinya di luar, itu yang namanya senggama terputus. Yang kedua adalah MAL ya, metode amenorrhea laktasi. Jadi pada saat ibu tuh melahirkan dia kan menyusui, kalau dia menyusui pada janinnya aslinya terproduksi aktif kelenjar laktasinya, laktogennya itu, maka dia akan merangsang kondisi tidak bisa hamil. Berarti mempengaruhi hormon gitu ya Bu ya? Hormon, ya. Jadi kalau kita menyusui dengan baik, produksinya lancar, itu bisa digunakan. Tapi kalau tidak lancar jangan ya, biasanya tidak efektif. Kurang efektif. Kemudian ada lagi sistem kalender. Jadi dia menggunakan kalender, jadi menghitung antara di mana waktu tanggal dia subur. Jadi tanggal subur itu biasanya kalau haidnya teratur 14 hari sebelum haid berikutnya. Kalau teratur kan kita bisa melihat kira-kira bulan nanti aku tanggal sekian. Jadi mundur 14 hari, di situ adalah titik ovulasi. Mundur 2 hari, maju 2 hari. Jadi di 5 hari itu adalah masa subur. Maka berhubungannya jangan di situ. Itu metode kalender ya Bu ya? Itu yang paling enak tuh yang dia siklus haidnya itu teratur. Kalau nggak teratur bagaimana? Hitungannya tapi agak ribet. Jadi tadi senggama terputus, MAL sama sistem kalender. Dan ada satu lagi yang katanya metode simptotermal. Apa jadi itu Bu? Dia metode yang melihat kira-kira nih tanda-tanda tubuh nih, kira-kira orang ini sedang subur enggak? Jadi itu dilihat dari suhu basal. Suhu basal tubuh manusia itu pada saat kita si perempuan itu bangun tidur belum melakukan aktivitas. Nah, bila di saat itu dia meningkat suhunya sebanyak 0,5 sampai di atas dari 0,5 meningkat dari suhu rata-rata dia yang sehari-hari sebelumnya biasanya itu masa subur. Kemudian selain suhu basal juga kekentalan lendir dari serviks. Sama dengan menyentuh bagian dalam gitu ya? Bagian dalam, jadi leher rahim atau serviks ini kalau sedang ovulasi dia akan lebih naik ke atas. Kemudian dia lebih lembek dan mulut rahim agak membuka, tidak rapat. Itu masa subur ya? Jadi dengan kalau biasanya, tapi kok tangan harus steril gitu ya, harus bersih. Masukkan ke dalam yang sudah ini ya, tapi itu bisa mendeteksi apakah seorang perempuan sedang subur. Kalau belum menikah jangan ya. Jangan. Benar. Kalau yang tidak subur, serviks ini dia akan lebih rendah, kemudian lebih keras dan menutup rapat. Jadi tandanya. Itu berarti kalau kita mau menggunakan metode tradisional, ada 4 itu tadi. harus dihindari masa subur ya Bu ya? Nah, kalau yang metode efektivitasnya sangat rendah ya. Berarti memang kalau kita hanya mengandalkan metode tradisional masih ada peluang. Sangat besar peluangnya. Kebobolannya. Nah, yang efektivitasnya sudah lumayan bagus berarti adalah metode modern ya Bu ya? Nah, menggunakan hormon atau alat-alat bantu ya. Jadi ada terbagi lagi menjadi 3 sistemnya, sistem hormonal seperti pil KB ya. Kemudian nanti suntik, lalu dan susuk. Kemudian ada sistem yang kedua, sistem barier atau mekanis ya. Jadi penghalang. Itu seperti spiral. Kemudian juga kondom termasuk. Itu penghalang ya. Kemudian yang terakhir adalah steril. Metode operasi wanita maupun pria, MOP, MOW ya. Kalau yang paling menurut Ibu dokter nih, yang paling tepat digunakan ketika pasangan muda, yang tadi ya pertanyaannya. Yang mana tuh Bu? Jadi kalau menunda ya, kalau saya sebenarnya secara teori tidak ada KB ini yang mengakibatkan kemandulan. Ya. Jadi hanya saja kita mencari yang efek sampingnya paling ringan, yaitu mencari pil KB, mencari alat kontrasepsi yang mirip dengan tubuh manusia. Dengan hormonnya tubuh kita. Jadi pilihlah pil kombinasi dulu. Kenapa? Karena pil kombinasi itu kan ada hormon estrogen dan ada hormon progesteron. Nah, jadi jangan pil KB, karena pil KB ada yang namanya mini pil. Ada 2 macam gitu ya. Progesteron. Nah, itu jangan. Jadi yang harus memang kombinasi ya.
Oke. Kenapa tadi dikatakan ada yang mengatakan kering ya? Jadi kalau progesteron dia sifatnya kan memperbanyak lendir, Oke. memproduksi lendir. Nah itu yang diasumsikan agak kering gitu. Tapi itu tidak segera ya, itu tahunan, puluhan tahun menggunakan itu tidak berubah-ubah, itu yang mungkin bisa kering. Mungkin bisa. Tapi kalau hanya misalkan Beberapa saat menikahnya umur 20, mau menunda dulu supaya masih aman sih sebenarnya. masih aman ya. Tapi ya tadi kan kita kadang-kadang ibaratnya itu istilah kalau di agama gitu ambil apiknya lah gitu. Ambil apik. Oke. Nah, tapi kalau misalkan nih Bu ada perempuan kan kalau pil tiap malam dong diminum. Nah, tapi dibanding dengan misalkan untuk pasangan usia subur dengan menggunakan suntik gitu ya. Apakah memang lebih aman dengan pil atau nggak apa-apa suntik? Untuk menunda ya tadi. Menunda. Kalau saya bilang lebih aman nanti enggak juga. Orang KB karena sebenarnya tidak efek sampingnya tuh tidak ada yang lebih tinggi untuk membuat seseorang tuh menjadi mandul. Sebenarnya itu adalah orang itu kan mencari kambing hitam aja. Benar. Memang dia sudah ditakdirkan untuk mandul, tapi karena dia menggunakan alat kontrasepsi, dia menyalahkan alat kontrasepsi. Biasanya seperti itu. Nah, jadi saya tidak istilahnya tuh bukannya tidak membolehkan. Jadi saya memilih antara pilihan pertama, kedua, ketiga. Kalau saya pilihan pertamanya pil KB yang kombinasi. Bukan berarti saya mengatakan yang lain tidak boleh. Oke. Tapi juga sesekali juga perlu peran dari suami juga ya Bu ya. Kalau istrinya udah merasa bosan selama 6 bulan minum pil KB terus, partisipasi sang suami juga perlu bisa gitu ya Bu ya, dengan menggunakan kontrasepsi berupa kondom gitu ya. Jadi kalau orang suntik KB ya biasanya berapa tahun sampai puluhan tahun. Kalau saya menyarankan karena tadi sifat dari progestin tadi adalah dia mengeluarkan cairan yang bisa mengakibatkan kekeringan kering tadi ya kalau sudah lama ya. Maka itu kalau sudah setahun atau 2 tahun adalah jeda untuk gunakan dulu pil. Misalnya kita nih suntik 3 tahun misalnya. Itu bagus untuk pil dulu. Beralih untuk sementara. Oke. Nanti setelah itu mungkin 3 bulan ya, sekitar 3 bulan kembali lagi ke suntik. Menurut saya lebih bagus untuk kesehatan kita. Dan memang pernah juga ulun ketemu Bu dengan akseptor yang memang selama udah 3 tahun, 4 tahun lebih itu menggunakan pil, menggunakan suntik, tidak ada haid. Kemudian ketika dia mau mengganti dengan pil, akhirnya haid. Selama 3 bulan, nanti baru berganti lagi dengan metode kembali ke suntik. Itu memang paling bagus ya Bu ya. Supaya memang ada yang orang sering bertanya kalau tidak haid itu katanya jadi penyakit. Nah, gak sih gitu kan? Itu salah ya, karena kalau kita menggunakan hormon-hormon yang progesteron memang tidak terbentuk siklus untuk peluruhan itu. Jadi bukannya yang terpikir selama ini benar. Enggak, itu salah ya. Berarti yang selama ini terpikir kalau ada ibu-ibu mikir menggunakan kontrasepsi kemudian tidak haid, mikirnya adalah bahwa terjadi pendarahan di dalam rahim, tapi darahnya nggak keluar. Padahal itu tidak terjadi. Proses penebalan dinding rahimnya tidak terjadi secara besar, banyak, kemudian tidak terjadi peluruhan. Oke, sehingga tidak menyebabkan ada pendarahan, artinya tidak haid. Orang awam ada terjadi itu dan menumpuk di dalam rahim. Oke, yang ditakutkan menjadi penyakit. Padahal itu tidak Jadi ada. Dia justru tidak terbentuk. Tidak terbentuk, tidak ada pendarahan, tidak ada haid. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang normal. Oke. Jadi jangan takut kalau tidak haid itu, jangan takut, bukan menjadi penyakit. Oke. Ibu, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Tadi juga masih ada banyak sekali informasi-informasi baru yang pada akhirnya terbongkar di tempat ini. Tapi sayang sekali teman-teman karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada hari ini. Semoga nanti kita bisa membahas hal-hal menarik lainnya ya Bu ya. Dan juga teman-teman barangkali ada saran masukan terkait dengan tema podcast kita berikutnya, silakan disampaikan, bisa di Instagram DPPKBHSU ataupun Duta Genre _HSU. Barangkali ada yang mau berikan saran betul terkait dengan tema apa, dan nanti juga ke depannya kita akan kombinasikan dengan live di Instagram Ibu, sehingga nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan interaktif lewat Instagram tadi. Ibu sekali lagi terima kasih banyak atas informasinya, atas kesediaannya, dan mudah-mudahan podcast ini bisa berkembang terus. Barangkali sebagai closing statement
Ibu, entah itu harapan atau ajakan kepada teman-teman yang menyaksikan podcast kita pada hari ini? Ya, mungkin saya lebih tertuju pada generasi muda ya, karena sekarang pencegahan itu lebih baik daripada mengobati ya. Benar. Jadi tolong kepada generasi muda untuk jangan sampai nikah dini atau nikah di bawah usia 20 tahun tadi. Kemudian jangan sampai melakukan seks pranikah dan jangan sampai melakukan penyalahgunaan narkoba karena itu sangat berbahaya untuk kesehatan reproduksi yang pada akhirnya nanti akan beresiko terjadinya stunting pada keturunan anak-anakku semua. Dan kita sudah sangat tinggi ya angka stunting ini, jadi kita sangat concern untuk menurunkan ini, mencegah terjadinya stunting baru khususnya pada remaja-remaja. Karena saya yakin yang banyak mendengarkan ini adalah remaja. Jadi pesan Bunda adalah agar remaja menghindari 3 masalah remaja yang ini yang saya Ibu sebutkan tadi. Harus pinter jaga diri ya Bu ya. Karena salah satunya kalau kita tidak bisa menjaga diri, maka bisa berpeluang kehamilan yang tadi diinginkan. Melakukan hubungan seksual di luar nikah beresiko, apalagi kalau sudah ikut mabuk-mabukan Bu, nggak sadar. Perencanaan yang baik tentang menikah maupun berkeluarga ini harus benar-benar direncanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Ibu Dokter, terima kasih sekali lagi sudah berhadir pada kesempatan hari ini, dan juga teman-teman, kita akan ketemu di kesempatan yang berikutnya dalam Piduduk Bagana, panduan seputar kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Barangkali ada saran masukan, silakan masukkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, untuk like juga, share dan sertakan komentar teman-teman semua di video kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam hangat untuk seluruh keluarga Indonesia. Terima kasih. Berencana itu keren. Dadah. Pandiran seputar kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Takkan ulah rencana masa depan, rencanakan secara taat sebelum berjalan.